Halo guys, masih bersama Pangeran Nainggolan. Di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya membuka usaha warung kopi cuma modal 100.000. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Waktu itu saya resign dari kantor sebelum saya bekerja sebagai agen asuransi. Sebelum saya bekerja sebagai membuka warung usaha kopi ini, saya terus bekerja karyawan. Selalu saya jadi karyawan seperti itu. Dan ada di mana saya merasa berada di titik jenuh. Oleh karena itu saya ingin sekali membuka usaha warung kopi. Cuman, ada cumanya nih. Masalahnya modal. Karena guys tahu sendiri, usaha warung kopi itu bukannya butuh uang yang sedikit. Ya lumayan lah, minimal itu 10 hingga 20 juta, bahkan ada 50 juta loh untuk buka satu usaha warung kopi. Karena dari biaya sewa, etalase segala macem, meja, kursi itu sangat mahal dan harga tinggi. Dan sampai dimana saya berada di titik jenuh saya, yaitu sekitar tahun 2019 bulan September atau Oktober gitu. Saya memutuskan untuk resign dari perusahaan saya, yaitu perusahaan asuransi saya yang sudah saya geluti selama ini. Saya keluar ingin berwirausaha, itu membuka usaha warung kopi. Nah, cuman sekali lagi modalnya nggak ada guys. Modalnya benar-benar nggak ada, karena uang tabungan saya pun nggak seberapa. Karena pengeluaran saya juga banyak kan, buat anak, istri, terus buat bayar cicilan segala macem lah, pokoknya banyak. Nah itu pokoknya cuma sedikit aja. Sisa tabungan saya tuh bener-bener sedikit sekali gitu. Kalau untuk membuka usaha warung kopi itu kayaknya nggak akan cukup, bahkan kurangnya banyak gitu. Nah ini saya ingin berbagi pengalaman gimana pengalaman saya itu membuka usaha warung kopi saya sampai jadilah sedemikian rupa usaha warung saya. Nah, pertama saya itu yang saya lakukan, saya memberitahu kepada teman-teman saya kalau saya itu pengen buka usaha. Gimana nih caranya biar usaha saya tuh jalan dan buka usaha dengan biaya yang seminimal mungkin. Bahkan pengalaman saya sendiri itu 100.000 saya bisa buka usaha guys. Gimana caranya? Yang pertama, saya itu pasti calling orang tua saya. Saya juga mengutarakan bahwa keinginan saya untuk membuka warung usaha. Nah kebetulan guys, sekitar 5 atau 6 tahun lalu tuh orang tua saya itu pernah membuka warung Tegal atau warung makan, warung nasi lah. Nah saya pikir itu malah udah kemana lah entah barangnya gitu, udah 5-6 tahun yang lalu gitu loh guys. Gak mungkin tuh barang itu ada. Nah saya kontak orang tua saya, bapak saya, Pak, aku buka warung kopi nih, cuman modal terbatas, kira-kira bapak punya meja nggak? Meja apa aja lah, yang penting warung kopinya jadi dulu gitu. Mejanya apa, meja panjang atau meja pendek atau meja buat tatakan kompor gas. Nah ternyata di situ bapak saya bilang, oh ada tuh buka warung Tegal kita. Hah? Saya juga kaget kan, kan udah lama Pak, masih ada barangnya, ada di gudang di daerah Cibitung. Nah saya seneng dong, wah ada yang bantu nih. Jadi saya nggak perlu mengeluarkan biaya besar buat beli meja,
memutuskan beli kursi. Nah, ini meja kursinya ada guys. Udah dengan penuh pengharapan saya datang ke gudang, saya cek rumah yang di Cibitung, gudang yang di Cibitung. Pas saya cek, saya itu sama temen dan bawa mobil itu mobil pick up guys. Nah cerita lagi di balik mobil pick up ini guys. Jadi saya punya kakek saya itu dia usaha es kelapa guys, dan dia itu punya mobil pick up. Ceritanya saya ingat dia setahun lalu dia bilang, kalau mau pakai mobil pick up pakai aja, untuk kamu kan sering pindahan tuh ya. Sekarang saya juga sering pindahan nih guys, saya masih ngontrak nih guys, jadi saya sering pindahan, nggak betah pindah, kemahalan, banjir, pindah, panas, kadang-kadang bocor, ya pindah. Soalnya saya pindah kontrakan, kakek saya nawarin kalau mau pindahan jangan sewa mobil, kakek. Nah saya ingat waktu saya mau ngambil meja kursi punya bapak saya yang di Cibitung, saya kontak ke kakek saya, boleh nggak saya pakai mobilnya? Oh silakan pakai, tapi bensin bayar ya. Oke. Nah itulah guys, saya pakai mobil, ngajak teman satu buat angkat meja dan kursi. Nah setibanya sampai di Cibitung, saya ngambil bangku saya kursi. Pas saya lihat guys ke dalamnya, saya buka kunci rumahnya itu, kamarnya, ternyata ada etalase guys. Wah saya seneng banget guys. Bayangin guys kalau beli etalase itu, satu etalase panjang 2 kali 1 meter itu, 2 kali setengah meter itu 1 sampai 1,5 juta guys. Itu ada 2 guys. Bayangin guys, ada 2 etalase, 2 meja, dan 2 kursi panjang. Wah jadi nih warung kopi saya nih. Saya dengan senang saya angkutin sama teman saya, dengan sukacita saya lap-lapin barang-barangnya, saya bersihin semua sampai saya angkutin ke mobil, sampai saya kotor semua baju saya kan guys, sampai keringetan, sampai karena gudangnya itu bukan gudang bersih guys, jadi gudangnya itu gudang udah lama guys nggak ditempatin, jadi debu semua, tai tikus di mana-mana, kotoran tikus, kotoran cicak, ayam, kotoran mantan maaf ya, jadi semua itu kok serba kotor deh guys, jadi nggak ada yang bersih. Makanya saya juga masuk ke situ pakai tutup muka, saya ambil semuanya dari gudang itu, saya bawa ke mobil dengan penuh sukacita guys. Iyalah guys, dapat meja, dapat kursi, dapat etalase 2 guys, gratis tanpa makan modal guys. Itulah kita pentingnya kita sharing ya guys dengan orang-orang terdekat kita, apalagi dengan orang tua kita bila kita ingin memulai bisnis. Jangan kita pendam sendiri guys, jangan kita punya usaha sendiri, kita berusaha pengen modal sendiri ya bagus kalau ada modalnya guys ya, kita berjuang sendiri, tapi ini kan modalnya minim guys, bahkan dibilang nggak ada guys. Makanya saya utarakan saya pengen lihat usaha, karena saya udah bosen kerja guys, kerja saya pengen beralih profesi jadi wirausaha guys. Nah setelah saya bawa pulang guys, itu saya taruh di rumah saya guys barang-barangnya. Ternyata di kontrakan saya itu tidak muat guys, saya juga bingung guys. Nah dalam kebingungan saya itu saya berdoa guys, ya walaupun gini-gini saya ingat Tuhan lah guys ya, saya juga tidak punya agama, jadi ingatlah Tuhan guys. Saya berdoa, gimana nih, saya harus punya tempat, harus punya kios, saya harus sewa kios buat naruh barang-barang ini, buat berjualan, tapi minimal yang bulanan lah, jangan yang tahunan, karena kalau tahunan duitnya nggak ada guys. Jadi saya telepon teman-teman saya guys, yang di kantor saya yang dulu di asuransi itu. Tapi sebelumnya saya chatting teman saya pengen buka usaha, saya chatting teman saya, ayo ada yang mau join gak, ada yang mau gabung gak, ada yang mau taruh modal gak, investasi gak, tadi nggak ada guys. Saya juga putus asa guys.
nggak ada modal, investasi nggak ada yang mau, diajak patungan nggak ada yang mau, dan sementara barangnya sudah ada guys, etalase sudah ada, kursi meja sudah ada dari orang tua sudah ada, saya sudah sangat senang, tapi tempatnya ini nggak ada guys. Jadi saya sampai di suatu hari teman saya guys itu telepon guys, saya ingat namanya Bu Nurasi si Hombing guys. Dia telepon saya, lu mau buka usaha, gue denger lu mau buka warung kopi. Bener Manul, tahu? Ya dari teman gua kata dia. Terus dia cerita, oh ya Om, gue punya warung kopi, gue punya kios kosong nih, sekitar 4x5 kata dia. Terus, yang bener Manul, sewanya berapa? Saya nanya gitu kan. Saya tuh pasti mahal Manur ya, kan gede, apalagi rumah Manur itu kan daerah-daerah Bekasi kota gitu kan, pasti sewanya gede ya. Udah loh gue ini udah mau pensiun, kita join aja, kita buka usaha aja berdua. Terus bayar uang kontrakannya gimana? Ya lu bayar dari penghasilan kita aja, kita bagi dua, gimana Bang? Maksudnya penghasilan dibagi dua gimana Manur? Nah jadi gini, keuntungannya setelah dikurangi modal nanti kita bagi dua. Jadi lu nggak perlu bayar kios gua, dia bilang gitu. Nah setelah saya pikir-pikir, emang gua lagi nyari yang kayak begini, yang mau join atau invest gitu kan, pas banget. Ya ampun, Tuhan baik banget ya, kok bisa pas gitu waktunya. Gue lagi butuh kios, ada jalannya, ada aja jalannya gitu ya. Ya udah, gak berselang lama gue pindahin lah itu barang-barang yang tadinya di kontrakan gue, etalase, meja segala macam tuh ke kios satu juga, nggak pakai lama. Nah, gue beres-beresin, gue rapiin. Nah, dari situ gue belajar dan berpikir, wah berarti kalau kita mau usaha, kita mau buka warung usaha, warung kopi atau apapun itu, yang penting kita jalan dulu kan. Yang penting kita jalan dulu, berdoa dan jalan gitu, jangan banyakkan mikir. Kalau kita kebanyakan mikir, malah yang ada kita kepinteran. Jadi kita jalan enggak, gerak enggak, yang ada mikir terus sampai tahu sampai kapan ya. Makanya saya ingat kata-kata Bob Sadino, ya almarhum Bob Sadino yang sudah pengusaha sukses, yang sudah almarhum. Dia punya quotes begini, jadilah orang bodoh, karena orang bodoh itu dia hanya berjalan saja, melakukan saja, dia yang penting terjun dulu gitu. Jangan seperti orang pintar yang menimbang-nimbang, berpikir untung rugi, analisis, seolah-olah dia paling pintar tapi dia nggak bergerak, jadi nggak jadi apa-apa. Nah itu tuh yang saya pegang dari Bob Sadino. Ada benernya juga ternyata. Itu saya termasuk yang orang yang bergerak aja langsung, orang bodoh juga yang nggak banyak pikir, langsung jalan aja. Makanya kan ada jalan. Nah setelah itu saya buka warung, akhirnya terciptalah warung kopi Bang Nahum itu. Nah setelah jadi semua beres, gak hanya itu aja guys, ada lagi permasalahannya.
kita harus ngisi warung itu guys. Iya dong, kita harus isi minuman, makan apa, terus freezer atau kulkas. Nah itu kita harus pikirin juga. Nah, dari mana saya mendapatkan modal itu? Ya itu guys, dari 100.000 yang saya punya. Jadi saya ngisi, beli kayak kopi, susu, Indomie, itu bermodalkan 100.000 guys. Jadi 100.000 yang saya punya, yang saya ada, saya belikan itu semua. Ya paling nggak seberapa sih, 100.000 cuma dapat berapa kopi, berapa Indomie, telur. Ya, tapi makanya gimana 100.000 itu bisa saya bilang bisa modal 100.000 bisa buka warung kopi dari situ. Jadi 100.000 saya pakai buat modal, terus kan berputar terus tuh, ada yang beli, nah saya beli terus, tambah lagi barang, tambah lagi apa gula, tambah lagi jajanan, kerupuk, mungkin gorengan. Jadi 100.000 saya putar itu. Guys, karena hal itu jadi saya semangat terus ya sampai sekarang. Nah, dari kisah saya ini saya belajar guys. Jadi kalau kita membuka warung usaha punya modal minim, yang penting kita jalan dulu ya guys. Yang pertama, kita harus sharing sama orang tua, sharing sama teman, orang terdekat, itu penting guys. Karena teman-teman kita itu adalah aset kita guys. Punya teman itu berarti bukan kita mau memanfaatkan ya, tapi teman itu juga pasti membantu guys. Apalagi kita sering membantu mereka, maka kita sharing lah sama teman-teman, sama orang tua. Kalau kita mau buka usaha apapun pasti ada jalannya guys. Itu yang pertama. Yang kedua, gerak dulu guys, jangan banyak mikir. Yang penting kita jalan dulu, kerjakan dulu apa yang kita bisa untuk membuka usaha. Jangan banyak mikir, gerak dulu aja, apa yang kita lakukan dulu deh. Terus yang ketiga, kita berdoa guys, biar Tuhan lancarkan semuanya guys. Jadi intinya kita bergerak dulu, nekat dulu, berdoa, biar dulu, pasti alam atau orang-orang sekitar kita pasti bantu guys. Yang penting kita gerak dulu intinya. Jangan kita mikir gimana modalnya ya, tapi kita nggak bergerak. Gimana caranya ya, tapi kita nggak bergerak. Gimana nanti jualannya ya, promosinya ya. Jadi kalau kita punya mikir guys, itu nggak bakal jadi. Saya berani jamin nggak bakal jadi. Mungkin kita bergerak, jangan berpikir dulu, tapi bergerak dulu, terjun dulu ke usaha. Ini ada quotes lagi dari Bob Sadino yang saya selalu ingat guys. Jadi gini, ada seorang anak muda datang ke Pak Bob, dia bilang, Pak Bob, saya mau buka usaha, tapi modal dari mana ya? Saya kan nggak punya modal. Saya pengen usaha tapi nggak ada modal. Nah, Bob Sadino cuma bilang gini, mau nggak dengkul kamu saya beli 1 M? Terus anak muda ini bilang, ya nggak mau dong. Nah, ya udah, dengan 2 dengkulmu ini kamu sudah punya modal 2 M berarti dong. Nah, anak muda itu langsung berpikir terus pergi. Nah, dari quotes ini saya belajar, wah berarti kita intinya harus bergerak. Dengan 2 dengkul ini kita harus jalan, harus nyari, harus interaksi, harus sharing, harus semuanya kita harus kerjakan ya. Kita diam berpikir itu nggak akan jadi guys. Seperti contoh saya, kalau saya nggak punya modal, saya gerak dulu guys. Saya tuh sharing sama teman-teman saya ke rumah orang tua saya, sharing, pasti ada jalan. Maka jadilah warung kopi ini. Saya nggak pernah bermimpi, nggak pernah berpikir punya warung kopi guys, dengan modal yang minim sekali, 100.000.
Gimana coba buka warung kopi 100.000 guys? Gimana coba? Nggak ada kan? Ya, makanya ini dibilang, saya bilang seperti mimpi, anugerah atau mukjizat lah bisa dibilang dari Tuhan lah udah. Tuh, karena kita mau bergerak dan berusaha, pasti alam dan Tuhan tuh bantu. Orang-orang di sekitar kita tuh pasti bantu, nggak mungkin ada yang nggak bantu. Pasti ada satu jalan, satu hari terbuka gitu pintunya. Oke guys, ini video pertama, dan ntar ada part keduanya. Ini part pertama soal buka usaha warung dengan modal 100.000. Ntar ada part keduanya, itu gimana saya berjualan, memulai usaha dari nol hingga mendatangkan banyak pembeli. Cara saya daftar online, GrabFood, GoFood, itu nanti saya jelaskan di video saya yang selanjutnya. Gimana saya cara pemasaran saya di Instagram, di Facebook, supaya warung saya laku. Gimana saya jualan apa saja, saya buka makanan apa saja yang saya tawarkan, gimana apa saja yang saya tawarkan. Ntar ada di part kedua ya guys ya. Udah, kalau kalian suka dengan video ini bisa like, komen, atau subscribe ya guys. Salam dari Pangeran Nenggolan Channel.